Menurut pendapat Bromfield, keadaan dan tindakan yang dilakukan Aileen Wuornos ini didasari karena kemarahan yang ada di dalam dirinya. Kekerasan, pelecehan, dan kengerian yang terjadi di jalanan yang pernah dia alami membuat kemarahan itu meledak begitu saja dan menjadi kekerasan yang luar biasa. Di dalam society, wanita itu sering diidentikan dengan kelembutan dan kasih sayang. Tapi tidak dipungkiri bahwa kejahatan dan kekerasan itu bisa dilakukan siapa aja tanpa melihat gender tertentu. Seperti kasusnya Aileen Wuornos, seorang wanita yang harus menjalani hukuman mati karena kekejamannya. Dia adalah seorang pekerja seks komersial sekaligus seorang pembunuh berantai yang sangat sadis. Kisah hidupnya kemudian difilmkan yang berjudul Monster. Film ini dirilis pada tahun 2003. Oke, langsung aja kita bahas kisah Aileen Wuornos. Aileen Wuornos harus menjalani kehidupan yang sangat keras. Ia lahir di Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 29 Februari 1956. Ia lahir dan tumbuh di keluarga broken home. Ibunya bernama Diana Wuornos menikahi Leo Pittman, ayahnya, saat usianya masih remaja. Dan mereka bercerai sebelum Aileen Wuornos ini lahir. Si Aileen ini tidak pernah bertemu ayahnya. Ayahnya ini didiagnosa mengidap penyakit skizofrenia dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena telah menculik dan memperkosa gadis berusia 7 tahun. Nah, di dalam penjara ini ayahnya bunuh diri dengan cara gantung diri. Dan si Aileen Wuornos ini akhirnya hanya tinggal bersama ibunya dan satu kakak laki-lakinya bernama Kate. Diane tried to struggle along with two young children on her own for a while, but ultimately ran home to mum and dad. Namun saat usia Aileen ini menginjak 4 tahun, ia dan kakaknya Kate ini ditinggalkan dan ditelantarkan oleh ibunya dan dititipkan ke kakek neneknya. Nah, si ibunya ini, Diana Wuornos, berpikir kalau hidup anaknya itu akan jauh lebih baik ketika tinggal bersama nenek dan kakeknya. Karena kita tahu sendiri, pada umumnya kakek dan nenek itu akan menyayangi cucunya. Tapi hal ini tuh berbeda dengan kakek dan nenek si Aileen. Mereka berdua adalah pecandu alkohol dan sangat kejam. Sejak si Aileen ini tinggal bersama mereka, kekerasan dan pelecehan pun mulai dialami. Ketika usianya itu baru menginjak 11 tahun, si Aileen Wuornos itu sudah mulai melakukan hubungan seksual. Nah, hal ini tuh ia lakukan karena diimingi beberapa imbalan seperti rokok, uang, dan makanan. Karena memang pada saat itu si Aileen Wuornos ini tidak punya uang sama sekali. Sedangkan saat berada di rumah, kakeknya yang pecandu alkohol tadi juga sering memukuli si Aileen. Selain itu, kakeknya juga melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya. Dan parahnya, kakeknya itu sering mengajak teman-temannya untuk melakukan hubungan seksual dengan si Aileen. Dan penderitaan si Aileen itu tidak hanya sampai di sini. Kakaknya Kate, satu-satunya orang yang dia miliki dan dia harapkan melindungi dirinya, nyatanya juga sering melakukan hubungan seksual dengan dirinya. Hingga akhirnya pada saat usia 14 tahun si Aileen ini hamil setelah diperkosa oleh teman kakeknya. Kemudian Aileen melahirkan bayi laki-laki pada tanggal 23 Maret 1971 di sebuah panti khusus ibu hamil yang tidak menikah seperti si Aileen ini. Bayi laki-laki si Aileen ini kemudian diberi nama Kate. Namanya sama dengan nama kakaknya, sehingga menimbulkan desas-desus bahwa bayinya Aileen ini adalah bayinya Kate. Setelah melahirkan bayi ini, Aileen memutuskan untuk berhenti sekolah. Nah, setahun setelahnya neneknya itu meninggal dan kakeknya mengusir Aileen dari rumahnya.
dan juga Kate meninggalkan Ellen. Ellen benar-benar hidup sendirian. She was really just wandering, drifting aimlessly from staying with one person to staying with another. Lalu ia tinggal di sebuah mobil bekas yang berada di hutan dekat rumah lamanya. Setelah Ellen hidup sendirian ini, Ellen mulai menyesuaikan dengan kerasnya hidup di jalanan. Ia mulai membiayai hidupnya sendiri dan mencari uang sendiri dengan menjadi pekerja seks komersial. Nah, beberapa pelanggan yang kasihan memberikan tempat tinggal untuk Ellen dengan durasi yang pendek. Jadi Ellen tuh kayak sering pindah-pindah dari tempat tinggal satu ke tempat tinggal yang lain. Mendapatkan pelecehan seksual dan pemerkosaan sejak kecil membuat Ellen ini tumbuh menjadi seseorang yang sangat membenci laki-laki. Dan hal ini yang mengantarkan Ellen menjadi seorang pembunuh berantai yang sadis, yang mana semua korbannya adalah laki-laki. Tapi meskipun Ellen ini sangat membenci laki-laki, dia masih punya keinginan untuk menikah agar tidak bekerja lagi sebagai PSK. Hingga pada akhir tahun 1976 saat usia Ellen 20 tahun, ia melakukan perjalanan ke Florida. Di sana si Ellen itu bertemu dengan pengusaha kapal pesiar bernama Laisville yang usianya tuh 69 tahun. Meskipun terpaut usia yang sangat jauh, mereka berdua ini akhirnya memutuskan menikah. Bahkan pernikahan mereka tuh diberitakan di koran lokal Florida. Kehidupan Ellen bisa saja berubah saat itu juga karena dia menikahi orang yang sangat kaya raya. Tapi karena kepribadian Ellen yang sangat temperamental membuat pernikahan mereka itu buruk. Ellen melakukan penyerangan terhadap suaminya dengan cara memukul kepalanya si Val sampai luka parah. Hingga akhirnya setelah 2 bulan menikah, mereka bercerai. She married him so she wouldn't have to be on the road is all. He was pretty well off, and perhaps it was her best chance of some kind of normal life. Sejak saat itu, kejahatan Ellen itu menjadi lebih serius. Pada tahun 1981, ia ditangkap karena melakukan perampokan bersenjata di sebuah toko Edgewater di Florida. Kemudian dia dibebaskan pada Juni 1983. Tapi dia kembali ditangkap pada 1984 karena memalsukan cek. Selain itu, si Ellen juga pernah ditangkap karena mengemudi tanpa SIM, melakukan kekerasan kepada barista sampai luka-luka, sampai melakukan pencurian mobil. Wow. Nah, meskipun si Ellen itu sudah lama tidak bertemu dengan kakaknya, tapi Ellen tetap berusaha untuk mencari keberadaannya si Kate. Hingga pada tanggal 17 Juli 1979, Ellen mendengar kabar bahwa kakaknya meninggal dunia karena kanker kerongkongan. Nah, Ellen mendengar kabar itu langsung merasa sangat sedih dan sangat terpukul. Satu-satunya orang yang dimiliki di dunia ini sudah tidak ada dan hidupnya semakin tidak terarah. Atas kematian kakaknya, Ellen ini mendapatkan uang sebesar 10.000 US dollar dari asuransi jiwa kakaknya. Dan uang sebanyak ini habis hanya dalam waktu 2 bulan saja. Ellen menggunakan uang ini untuk berfoya-foya, membeli pakaian branded, baju branded, dan membeli mobil baru. Tapi entah apa yang dipikiran Ellen, mobil yang belum ada 1 bulan dipakai dihancurkan oleh si Ellen sendiri. Padahal keuangan Ellen saat itu tuh juga buruk. Nah, setelah perceraian dengan Val suaminya dan kematian kakaknya, kejahatan Ellen ini semakin brutal. Semakin hari tindakan kriminalnya itu semakin naik level sampai aksi pembunuhan.
Pada bulan Desember 1989 sampai bulan September 1990 ditemukan beberapa mayat di sepanjang jalan Florida Utara dan Tengah. Nama korban-korban tewas ini yaitu Rochard, Burrow, David, Dick, Gino, Peter, dan Charles. Semua mayat dalam kondisi yang sama, telanjang dan mati karena ditembak berkali-kali. After rifling through her victim's pockets and stealing whatever money he had, Wuornos covered his lifeless body with carpet she found nearby and drove away in his car. Semua itu adalah perbuatan Aileen Wuornos. Untuk melancarkan aksinya, Aileen ini akan berpura-pura menjadi PSK jalanan, kayak manggil-manggil gitu loh di jalan. Mas, sini mas, masuk. Nah, setelah mendapatkan kliennya, dia akan mengajak untuk berhubungan seksual di tempat yang sangat jauh. Nah, sesampainya di tempat itu, Aileen akan membunuh kliennya dan menelanjanginya. Dan cara Aileen membunuhnya itu dengan cara menembaknya berkali-kali. Setelah si kliennya mati, Aileen akan mengambil semua barangnya dan kabur menggunakan mobil si kliennya. Mayat tersebut dibuang di tengah jalan, ya begitu saja. Berita ditemukan 7 mayat pria ini membuat situasi Florida sangat mencekam. Polisi didesak untuk segera mencari pelakunya. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan melalui sidik jari, akhirnya polisi menemukan pembunuh berantai yang berbahaya dan sedang berkeliaran di Florida ini. Pembunuh berantai tersebut bernama Aileen Wuornos. The victims were found in 5 different counties, all shot with a .22 caliber handgun. Desperate for leads, police decided to release the sketches of the 2 women statewide. Setelah beberapa bulan menjadi buronan dan bersembunyi menggunakan identitas palsu, akhirnya polisi berhasil menangkap Aileen Wuornos di The Last Resort, Volusia County. Setelah diinterogasi, Aileen mengatakan dan mengklaim bahwa dirinya itu melakukan pembunuhan tersebut atas dasar membela diri karena kliennya mencoba untuk memperkosa dirinya. Dan karena tidak ada pilihan lain, si Aileen membunuh klien tersebut. Akan tetapi menurut keterangan polisi, pembunuhan tersebut dilakukan dengan motif pencurian. Hingga pada tanggal 18 Januari 1992, pengadilan Florida menyatakan bahwa Aileen Wuornos bersalah atas tewasnya 7 pria tersebut. Dan dia dijatuhi hukuman mati. Kemudian eksekusi Aileen dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2002. Pukul 9:47 pagi waktu setempat. Beberapa minggu terakhir sebelum dieksekusi, Aileen Wuornos memberikan wawancara kepada pembuat film dokumenter bernama Nick Bromfield. Di dalam wawancara itu, si Aileen tuh berbicara kepada Nick seperti ini. Kamu menyapu tase pantatku. Masyarakat, polisi, dan sistem adalah bajingan. Wanita yang diperkosa akan dieksekusi dan kisahnya digunakan untuk film, buku, dan omong kosong. Because it was all in 1 year. 7 people in 1 year. Oh well, because I'm out of retaliation for taking my life like this. Menurut pendapat Bromfield, keadaan dan tindakan yang dilakukan Aileen Wuornos ini didasari karena kemarahan yang ada di dalam dirinya. Kekerasan, pelecehan, dan kengerian yang terjadi di jalanan yang pernah dia alami membuat kemarahan itu meledak begitu saja dan menjadi kekerasan yang luar biasa. Meskipun si Aileen ini adalah seorang pembunuh berantai yang sadis, namun ketika suasana hatinya lagi tenang, ada sisi kemanusiaan yang luar biasa di dalam dirinya. Para peneliti mengatakan bahwa Aileen memiliki kehidupan yang sangat keras dan tidak mudah. Sejak usianya masih muda, ia terpaksa bekerja sebagai PSK untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan hidup. Ia hidup tanpa orang tua dan ditelantarkan orang di sekitarnya.
Berbagai macam kekerasan dan pelecehan ia alami. Hal ini yang membuat kepribadiannya sangat agresif dan mengantarkannya menjadi pembunuh berdarah dingin. You sabotaged my ass, society, and the cops, and the system. A raped woman got executed and was used for books and movies and shit. Sekian video yang bisa aku sampaikan, semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Kalau ada informasi yang belum aku sampaikan, bisa kalian tambahin di kolom komentar. Oke, bye.